Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ahli baiti at-tayyibin wa sallallahu wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Maidah ayat yang ke-108. Ya. 109, mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana. Qalu la ilma lana. Innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Bapak-Ibu sekalian, mari kita coba cermati penjelasan para ulama terkait dengan ayat yang ke-109.
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, udhkuru ayyuhan nas yawmal qiyamati haitsu yajma'u Allahu jami'ar rusul fayaqulu lahum madza napa itu panjang gitu. Dalam mata ajabatun. Dan di sini pakai tafsirnya. Jadi mata ajabatun. Gitu. Ada beda maknanya nanti. Ajabatkum bihi. Ajabatkum. Ya, ajabatkum bihi. Umamukum allati ursiltukum ilaiha. Faqalu mufawwidina al-jawaba ila Allah la ilma lana wa innamal ilmu laka Rabbana innaka anta wahdak man ta'lamul umura al-ghaibah. Jadi kalau saya artikan, udhkuru ayyuhan nas, ingatlah wahai seluruh manusia, berarti para sahabat dan kita semua. Yaumal qiyamah, perihal hari kiamat. Haitsu yajma'ullahu jami'ar rusul, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh para rasul. Fayaqulu lahum, Allah kemudian bertanya kepada para malaikat, kepada para rasul, madza ijabatukum bihi, bukan ajabatukum. Madza ijabatukum bihi, apa jawaban pengikutmu, begitu, umatmu dengan risalah yang kalian bawa. Allati ursiltum ilayya, di mana kalian diutus kepadanya. Qalu yang dimaksudkan ini para rasul, mufawwidina al-jawaba ila Allah, menyerahkan jawabannya kepada Allah dengan menyatakan la ilma lana, kami tidak tahu setelahnya. Innamal ilmu laka, karena ilmu itu yang menguasai seluruhnya adalah engkau ya. Innaka anta wahdak, karena engkau lah satu-satunya zat yang ta'lamul umur, yang mengetahui seluruh urusan al-ghaibah, perkara-perkara yang baik. Saya kutip terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan ayat yang sebelumnya, yaitu apa yang disampaikan oleh Profesor Wahbah As-Suhaili terkait dengan hubungan ayat 108 dan 109. Kata beliau, al-ayatu istimrarun fit tahdidi wat takhfifi waz zajri fa ba'da an amara Allah bit taqwa. Jadi ayat sebelumnya itu kan di ayat 108 ada perintah was ma'un, betul? Gitu? Was ma'un. Gitu? Was ma'un. Iya. Dengarkan, begitu. Nah, kemudian di penghujung ayat, di ayat yang ke-108 itu Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi Allah di ayat yang ke-108 menyatakan wallahu la yahdil qaumal
Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik, ya, orang-orang yang menginginkan kharijina an ta'atillah, yang ingin selalu keluar dari aturan, ya, an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, sebelumnya Allah memerintahkan untuk bertakwa, gitu. Wattaqullah wasma'u, kan gitu? Iya kan? Wattaqullah wasma'u. Allah kan menjelaskan di sini. Wattaqullah wasma'u. Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Siapa itu? Orang yang selalu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Allah memerintahkan untuk bertakwa, kan ada? Ya. Jadi takwa di satu sisi Allah memerintahkan takwa, tapi kemudian di akhir Allah memberikan peringatan. Apa kata beliau? Kata mu'allif, ini artinya tahdid wa takhwif, ya. Terus harus selalu istimrar. Jadi memang konsep Al-Quran itu ada tahdid, ada ancaman, ada yang sifatnya menakut-nakuti, tapi di sana juga ada kabar gembira, busyra. Jadi konsepnya begitu Al-Quran. Kenapa? Karena memang potensi pada diri manusia, ya, itu ada potensi takwa. Nih, kalau dalam bahasa Al-Quran, wahadainahu najdain, ada potensi takwa, ada potensi fujur, gitu. Nah, dua potensi ini, ketika kemudian mengalami penurunan iman, maka perlu kepada tahdid, ancaman. Yang terkadang perlu kepada busyra, kabar gembira, untuk tasywik, untuk kita termotivasi. Seperti contoh sederhana ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, atau seperti yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Gitu, Abdullah bin Umar itu kan salah satu anak muda yang terinspirasi dengan para sahabatnya yang sebaya, masyarakat bahkan yang lebih tua. Ya. Abdullah bin Umar kan waktu itu usianya baru 13 tahun. Berarti yang sebaya antara 13-15. Tapi ada yang senior, yang lebih tua maksudnya. Karena usia para pengikut Rasulullah, dakwah Rasul, itu kan yang tertua Abu Bakar, 37. Di saat Rasulullah menerima risalah, Umar berjarak hampir antara 5-7 tahun usianya dengan Abu Bakar. Tapi dia lebih muda. Utsman lebih muda lagi. Ali muda lagi, karena Ali saat itu masuk dalam kategori anak-anak. Tapi dalam paling muda. Yang tertua kalangan ibu-ibu Khadijah. Karena di antara sejarawan mengatakan usia belum 40. Kan kata? Dan itu yang selalu yang kita ingat. Karena bahkan di nasyid-nasyid anak-anak itu Khadijah istri setia, ya kan? Nah, itu kan usianya 40. Nah, Rasulullah usia 25 gitu. Nah, meskipun para sejarawan, dan ini yang saya secara pribadi memilih kepada pendapat itu, usia Khadijah 28. Yeah. Usia Khadijah 28. Jadi caranya tidak terlalu jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhasil memang terjadi perbedaan di antara para sejarawan. Nah,
apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa perubahan itu dimulai dari anak-anak muda. Tapi yang terjadi saat ini yang hadir dalam kajian, nah, lansia. Setelah pensiun. Setelah pensiun. Meskipun masih ada yang banyak masih belum pensiun gitu. Tapi kita ini ingin gitu. Berikutnya kajian-kajian itu yang bisa diterima anak-anak muda. Dan itulah yang dilakukan salah satunya oleh Ustaz Hanan At-Taqi. Hanan At-Taqi itu bergerak untuk mendakwai anak-anak muda. Dengan perhatikan ketika saya ke Bandung itu, Ustaz Hanan At-Taqi di Masjid Trans Studio ya, itu kajian pagi, masjidnya penuh, halaman jalan itu ditutup saking penuhnya, dan itu mulai kajian ba'da maghrib sampai qiyamul lail subuhan di situ penuh. Nah, sayang ketika ke Jawa Timur banyak yang menolak. Ya tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti ke depan ada yang terima ya. Kita ingin mengingatkan sekali lagi, ada busra saat itu. Apa ceritanya? Ketika para remaja, dewasa, bahkan pemuda, ketika kemudian mereka bermimpi ingin menerima takwil mimpinya dari Rasulullah SAW. Jadi siapapun di antara sahabat yang bermimpi minta takwilnya kepada Rasul. Nah, saat itu Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya saya bermimpi, saya akan ceritakan kepada Rasul. Terinspirasi dengan para generasi yang lebih senior dan yang sebaya. Ternyata dalam hadis Bukhari itu dituturkan Abdullah bin Umar bermimpi diajak malaikat. Begitu. Ditunjukkan bagaimana mereka si penghuni neraka, ditunjukkan bagaimana mereka yang penghuni surga. Ketika pagi harinya beliau bangun, ingin segera menceritakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau kemudian tidak jadi. Akhirnya dikisahkanlah kepada kakaknya Hafsah bintu Umar, istri Rasulullah SAW. Setelah diceritakan kepada Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah menuturkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajul Abdullah ibni Umar. Ya. Walakinnahu la yusallu fil laili illa qalila. Coba. Kata Rasulullah, ini busra. Cara Rasulullah memberikan motivasi. Nikmar rajul Abdullah bin Umar. Sebaik-baik anak muda itu adalah Abdullah bin Umar. Walakinnahu, akan tetapi dia la yusalli bil laili, tidak salat di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit. Artinya sayang salat malamnya cuma sedikit. Sejak mendengar sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Ibunda Hafsah, maka kata Umar, ma taraktu qiyamal laili ba'da an sami'tu min Rasulillah SAW. Saya tidak tinggalkan malam kecuali dengan dia mulai setelah Rasulullah bersabda itu. Artinya menghidupkan malamnya dengan dia mulai. Itu cara Rasulullah untuk memberikan motivasi. Gitu. Jadi memang Rasulullah sangat inspirator, motivator juga luar biasa sekalian. Cuman sekarang kita banyak mengundang motivator yang mencari rujukannya dari penulis-penulis luar, tidak mencari dari Rasulullah SAW. Gitu. Yeah. Jadi ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh Profesor Wahbah As-Suhaimi. Di ayat yang ke sebelumnya, hadzara min ikhfa'i syai'in minal wasiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kita menyembunyikan
wasiat di ayat 108 itu masih ada. Aqaba dzalika bitahdhir minal hisabi yaumal qiyamah. Kemudian di ayat yang ke-109 Allah mengingatkan kita tentang adanya hisab pada hari kiamat. Karena itu ittaqullaha wadhkuru daiman yauma yajma'ullahu rusul. Jadi karena itu ingatlah wahai kaum muslimin dan selalu bertakwalah kepada Allah, khususnya ada satu hari di mana Allah akan mengumpulkan para rasul. Apa itu? Allah yauma yajma'ullahu rusul. Allah mengumpulkan para rasul. Berarti di sini berkenaan dengan hari akhirat, hari kiamat, Pak. Jadi berkenaan wasiat itu yang diingatkan. Jadi wasiat urusan dunia, tapi karena banyak orang yang melanggar terhadap wasiat, melanggar tentang syariat, maka kemudian Allah ingatkan tentang hari kiamat, yaitu yaumul hisab. Artinya urusan dunia pun dihitung oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'u rusul. Atau saya ambil dulu penjelasan dari Imam Profesor Wahbah As-Suhaimi. Udhkur ayyuhar rusul yauma yajma'u Allahu rusul yaumal qiyamah fayaqulu lahum ala sabili tawbihi wa ta'nib li umamihim wa yas'aluhum amma ujibu bihi umamahum yas'aluhum an naw'il ijabah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para rasul untuk menanyakan bagaimana tanggapan umatnya. Jadi hisab ini juga ditujukan kepada para rasul, tapi berkenaan dengan istijabah al-ummah, jawaban para umat terhadap lidakwatir rusul, seruan para rasul. Seruan para rasul apa? Tauhid. Karena tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa an ibudullah wajtanibut tauhid. Jadi di sini tauhid. Apa jawaban para rasul? Qalu la ilma lana. Kami tidak mengetahui setelah kami wafat. Ya. Ayat ini dari sekalian, sebagian para ulama mengingatkan seputar hati-hati terhadap at-tahdhir anil ibtida' fid din. Ya, hati-hati tentang membuat tataran baru dalam urusan agama. Jadi tentang ini at-tahdhir anil ibtida' fid din. Kenapa? Allah bertanya, "Madza ujibtum?" Kira-kira jawaban umat kalian apa? Ya, setelah di saat Rasulullah, para rasul itu masih hidup, tahu dia jawaban umatnya. Ya kan ada. Jadi di saat fi hayati Rasul, di masa kehidupan para rasul, tahu siapa yang menentang, gitu. Melakukan tahdiyat, menentang tantangan, siapa yang kabul terhadap dakwah, kan ada. Tapi yang menentang juga ada. Ketika sikapnya kepada penentang, kita bisa lihat sikap Rasulullah SAW. Membenci itu kepada sikapnya, bukan kepada person. Itu yang harus kita ingat. Jadi karena sikap penentangan mereka bukan kepada person per person, pada orang per orang, betul? Kenapa?
Rasulullah aja masih mendoakan. Minta supaya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara Amrain, satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin, yang dimaksudkan adalah Abu Lahab, gitu kan? Tapi justru Abu Lahab yang menentang, kan? Tapi yang masuk seruan Rasulullah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena setelah Umar masuk Islam, tingkat perlawanan musyrikin Mekah saat itu agak menurun. Semua takut dengan Umar. Karena memang Umar itu secara fisik memang orangnya besar. Kalau keturunannya saja, saya nak torekan aja. Saya pernah cerita, itu saya sebaunya. Iya Pak. Itu keturunan generasi keberapa ya? Kan betul. Jadi ketika kita ngomong dengan orang-orang Indonesia, itu beliau menundukkan. Nah, gitu. Itu dan begitulah. Kita bisa bayangkan orangnya besar, gagah, kan? Setan-setan aja lari kalau Umar lewat, gitu. Apalagi manusia, setan aja lari. Itu Umar. Kembali. Jadi dalam kehidupan Rasulullah, Allah tahu. Rasulullah tahu siapa yang menerima, siapa yang menolak. Sehingga ketika Abu Sufyan yang awalnya menentang dakwah, istrinya Hindun ikut terlibat dalam menentang dakwah Rasul. Ketika terjadi Fathu Makkah, mereka masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, ya selesai. Urusan pribadi selesai, tidak ada dendam. Kenapa? Karena yang dibenci adalah sikap menentangnya. Berbeda dengan kita kok. Kita kalau ada masalah itu diingat semuanya. Ya sikapnya. Ketika sudah berbaik pun masih diingat. Kita ya. Itu sandalnya lu. Tapi kan sikap itu kan oleh manusianya itu, Ustaz. Iya. Sebab dan akibatnya itu oleh manusia itu sendiri. Tapi sikapnya dia menentang itu yang tidak disukai oleh Rasul. Tapi ketika kemudian dia datang, apalagi kemudian setelah itu masuk Islam, kan bahasa yang Rasulullah sampaikan pada saat Fathu Makkah itu, idhabu wa antum tulaqa. Sudah pergi, kamu bebas. Tidak ada antara saya dan kalian bermusuhan. Sudah selesai. Karena itu berkenaan dengan menentang dakwah. Sudah selesai. Jadi urusan dulu menentang, setelah Anda masuk Islam itu dikunci rapat-rapat dan tidak pernah dibuka. Ini kan juga pelajaran kita dalam rumah tangga. Ayah dan ibu, gitu. Nah, biasanya yang mengingat, punya catatan memori kuat itu malah ibu. Kesalahan masalah kemudian itu bisa terulang ketika sudah makan bersama nyantai, tiba-tiba kemudian ada orang lewat, kisah yang langsung, wah itu ingat lagi masa lalu, gitu. Lelangan gitu. Jadi kunci rapatnya itu belum begitu rapat. Perasaan selalu di depan. Dalam? Iya. Kalau bapak-bapak itu kan logika dan cuek. Selesai. Bahkan tidak ingat. Atau pura-pura tidak ingat. Oke. Cuman ini kita berbicara mayoritas. Begitu. Ya meskipun juga tidak menafikan, bapak-bapak juga mengingat kesalahan terus begitu. Bahkan ditulis. Makanya hal-hal yang buruk itu tidak usah ditulis. Yang selalu diingat yang baik, sehingga selalu happy, bahagia, senang. Tapi kalau mengingat suatu keburukan masa lalu agar tidak terulang, ini kan perlu. Ya boleh, tapi porsinya kan kecil. Karena itu bahasa Al-Quran yang ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Tapi kemudian wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya logikanya seperti spion mobil.
kan yang di depan kacanya lebih besar daripada kaca spion. Berarti ini memberikan isyarat mengingat masa lalu ada, tapi porsinya kecil. Yang lebih besar itu masa depan ya. Nah, yang di depan itu yang harus dilihat. Bukan berarti melupakan, bukan. Jadi kembali, Rasulullah di masa hidupnya mereka bisa memberikan jawaban, tapi setelah wafatnya qalu la ilma lana, kami tidak tahu. Ayat ini menjadi dasar para ulama untuk at-tahdhir minal ibtida' fiddin. Hati-hati membuat tataran baru dalam urusan agama, urusan ibadah. Ya, itu. Kenapa? Innaka anta 'allamul ghuyub. Coba jenengan perhatikan. Allah menggunakan kata alimun jamak alam. Alam ini mengetahui semua. Alamul ghuyub mengetahui seluruh yang gaib. Alimul ghaib mengetahui. Sudah cukup. Tapi ini Allah menggunakan mubalaghah. Jadi semuanya hal-hal yang gaib itu diketahui oleh Allah, sampai tambang pun diketahui. Di mana dedaunan jatuh di muka bumi diketahui dan tercatat. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan berdasarkan ayat ini ketika ada anak muda minta izin untuk zina, kepada para ulama generasi tabi'in yang mengatakan kalau memang Anda mau lakukan, lakukan. Tapi if'al fi makanin la yarahu ahad. Carilah tempat, lakukan kemaksiatan itu di tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Maka jawabannya wa'al fi maudhi'in la yarahu ahad. Apakah ada tempat yang tidak dilihat oleh siapapun dalam hal ini Allah? Tidak ada. Dan kalau begitu kenapa kamu dong bermaksiat? Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Sejak saat itu tidak lagi punya keinginan untuk bermaksiat. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita tentang tidak boleh melupakan sejarah. Jadi ini setelah Allah menyatakan, dan kan Allah menutup innaka anta 'allamul ghuyub. Kemudian Allah mengingatkan kita tentang sejarah dalam ini, sejarah Nabiullah Isa alaihissalam. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Maryam, Isa alaihissalam, putra Maryam. Apa itu? Uzkur nikmati alaika. Jadi perintah Allah kepada Al-Masih berarti juga ada isyarat kepada kita. Gitu. Apa itu perintah Allah? Wasiatullah. Wasiat Allah yang pertama, at-tadakkur ala ni'am, mengingat terhadap nikmat. Kalau secara khusus ini, uzkur nikmati alaika, ingatlah nikmatku kepadamu wahai Isa, wa ala walidatika, termasuk kepada ibumu. Jadi selalu mengingat nikmat. Makanya tadi saya sampaikan, mengingat yang nikmat itu kan baik, gitu. Musibah kejadian itu ujian. Maka yang selalu diingat berarti yang baik. Porsi mengingat kebaikan itu harus. Uzkur nikmati alaika wa ala walidatika. Ala walidatika. Mengingat. Sama dengan doa Rabbi auzi'ni. Doanya siapa itu? Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta wa ala walidayya. Wah, jadi masya Allah. Jadi ingat nikmat. Makanya kita itu terkadang ketika dalam suatu kesendirian, di saat kita sendiri, coba ingatlah kira-kira kan rata-rata orang tua kita itu mengisahkan kepada kita masa lalu yang mereka alami, kan? Dan itu nikmat, gitu ya. Jadi itu yang harus kita ingat. Tadakkur ala ni'am. Apa itu kata Allah? In ayatuka biruhil kudus. Nikmatnya ta'yidullah biruhil kudus.
Jadi Allah menguatkan maknawiyah itu dengan hadirnya Ruhul Qudus. Yang dimaksudkan adalah Jibril alaihissalam. Salah satunya apa? Ketika Bunda Maryam melahirkan, dicibir oleh banyak orang, kan ada? Dicibir. Bahkan mengatakan, gimana kamu punya anak, ibumu itu bukan pelacur, begitu. Wis, bapakmu orang baik, itu semua. Dalam kondisi itu berarti kan tidak ada yang mensupport makanan. Tapi kemudian Allah perintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nahlah tusaqit alaiki rutaban janiyyan, kata Allah. Gerakan, coba jangan cermati, orang baru melahirkan disuruh menggerakkan pohon kurma, tusaqit, nanti akan turun rutaban janiyyan, kurma rutop yang masih basah. Padahal rutop itu kan sulit untuk kalau yang kering kurma itu memungkinkan, tapi ini rutop kan masih basah. Itu disuruh gerakan. Apa artinya? Kita bergerak itu pasti ada rezeki. Ikhtiar. Jadi tidak ada ceritanya. Makanya Umar itu mengatakan, ketika ada orang yang di Mesir berdoa saja, terus ditanya, yang support makanan kamu siapa? Saudaraku. Ketahuilah saudaramu lebih baik di mata Allah daripada kamu. Kok bisa? Iya, karena dia bekerja mencari nafkah, kemudian memberi makan kepadamu, sedang kamu beribadah meskipun ibadahmu lebih. Ini kan motivasi kepada kita untuk terus berikhtiar. Kalau kita terus berikhtiar pasti gitu akan mendapatkan ini. Kemudian yang kedua, nikmat yang Allah hadirkan kepada Al-Masih dan ibunya, tukallimun nasa fil mahdi. Jadi bisa berbicara di saat masih dalam buaya. Kan secara logika memang tidak mungkin gitu. Tapi ini Allah berikan. Nah, itu nikmat di saat masih buaya. Wa alam tukal kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Allah berikan ilmunya satu berkenaan dengan Alkitab, ya, nama lainnya yaitu firman Allah, kemudian hikmah, sikap bijak, kemudian Taurat, kemudian Allah turunkan, Allah berikan kemampuan untuk memahami Injil. Itu nikmat yang Allah perintahkan untuk selalu diingat. Wa ittakhluqu minatini kahai'atit tayr. Ingat ketika menciptakan, membuat manu-manuan. Ya, manu-manuan. Ya, istilahnya kan manu-manuan. Oh, ya, dari tanah. Nggih. Kalau bahasa kita nopo, bahasa Indonesia. Burung. Ya, burung-burungan. Kalau burung-burungan didengar orang Madura, gagal-gagal semua. Enggak tahu, burung. Betul. Oke, enggak tahu, burung. Gagal, burung gitu. Tak jadi. Berarti yang cocok apa? Ya, dibuat dari tanah lempung, seperti burung. Fatanfukh. Kemudian ditiupkan, akhirnya jadi burung. Coba. Itu nikmat yang Allah ingatkan. Fatakunu tayran bi'izni, atas izin Allah. Jadi Al-Masih tidak bisa menciptakan. Kenapa? Karena Allah menutup dengan mengatakan bi'izni. Kemudian jadi burung itu atas izinku. Berarti siapa? Allah. Yang maha berkuasa adalah Allah. Wa tubri'ul akmah. Kemudian menyembuhkan orang yang sakit. Akmah. Jadi disembuhkan. Wal abros, kulit sofa. Bi'in
Jadi menyembuhkan. Makanya ini menjadi keyakinan dokter itu wasilah. Gitu. Wasilah saja. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Tapi kita terkadang mayoritas masyarakat pada umumnya lingkungan naik dokter paten duduk sangat mesti sembuh. Nah, padahal dokter memberikan wasi. Makanya doa Nabi Ibrahim itu apa? Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Jadi kembali semuanya kepada Allah. Makanya setelah menerima obat dari dokter Imam, baca doa Allahumma rabban nas adhibil bas Allahumma anta syafi isfi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Jadi itu makanya dokter ketika nyuntik bismillah, sampai perawat non muslim kafir bahasanya Ustaz Nabi kan ketika nyuntik Pak, itu dulu tetangga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah setiap mau nyuntik, padahal dia kalau hari Ahad ini saya tanya kok ini bapak-bapak saya dulu kalau bismillah, jadi saya ikut bismillah. Dalam nah gimana kita mau melarang dia sama dengan saya juga punya tetangga dulu anaknya itu, ini suami istri Hindu, suami istri Hindu ke rumah sakit, di rumah sakit 3 hari sembuh, pulang sehari 2 hari di rumah sakit lagi terus sampai kemudian ibunya bidan, akhirnya datang ke rumah, Pak Ustadz minta doa untuk anak saya, mudah-mudahan sembuh, karena ini sudah dokter semuanya angkat tangan. Barangkali kalau dengan Pak Ustadz saya ngomong istri gimana orang Hindu gitu kan, yang sudah didoakan bismillah sudah, sambilkan air zam-zam, kemudian saya doakan baca kasih. Tapi kemudian hari diminum 3 kali, pagi, siang, sore, seperti resep dokter. Itu kan dia minumnya. Hari esoknya main sudah anaknya. Dan ketika sekolah anaknya itu SD-nya sekolah di NI, Madrasah Ibtidaiyah, jilbaban yang putri, yang laki yang kalau pakai sarung. Kalau ke sekolah pas hari Jumat. Cuman saya ini sudah berapa tahun? Ada 12 tahun. Saya ke situ, anaknya pada saat hari galungan atau apa, itu beda, nggak pakai sarung lagi. Ya mungkin saat itu awal-awal aja. Jadi sembuh Ustaz ya? Ya itu sembuh. Ya sembuhnya itu apa? Salah satunya meminta, yang kedua itu zam-zam. Ya, yang kita masih minum itu zam-zam. Kalau dengan pemikiran sugesti ya, bisa jadi berobat ke dokter Imam, sugestinya lebih kuat ke dokter Imam, sembuh kok saya hanya, itu bagaimana? Itu yang kita sugesti itu apa? Jadi mestinya kita yang meyakini dokter Imam perantara kesembuhan ini melalui resep racikan dari dokter Imam, tapi yang menyembuhkan Allah. Nah, karena itu bahasa Al-Quran tuh, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, kan gitu. Nah, ya, kita lanjutkan. Berikutnya, wa itu khrijul mauta biizni. Ada orang mati atas izin Allah hidupnya kembali. Nah, terus wa in kafaftu bani Israila anka ijtau bil bayyinat. Tapi yang terjadi ketika engkau datang kepada mereka membawa bayinat, bukti-bukti kebenaran sebagai utusan Allah, faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun. Jadi memang dikatakan karena itu kan banyak pengobatan dengan sihir. Ya, ada kan? Wah, jangan sembuh, bismillah, sembuh. Orang nggak bisa jalan tiba-tiba kemudian ditepuk tangannya tiba-tiba. Nah, saya pernah
saya pulang dari Madinah, saya yakin itu ketabrak teman Singapura sehingga tidak bisa ngangkat. Yang ini, ketika saya pulang dari Madinah, diajak sama kakak saya, sana pegang pijat enak, cepet, insya Allah. Saya datang, dan saya giliran mantri sekali di daerah Lumajang, masuk daerah Senduro, begitu. Nah saya ke sana. Yang saya lihat dengan mata kepala sendiri adalah ada orang tabrakan, kakinya itu ngapunten, jadi tulangnya itu ngeten, kakinya, boten mengsel, sudah patah kemudian, oke, nyata sudah. Artinya kan harus ditarik. Nah itu saya menyaksikan sendiri saat itu, dibungkus kaitan pakai apa? Boten, sebelumnya itu pakai kapas, dikasih kapas, terus dicarikan dari randu itu, kulit randu yang masih hijau, itu terus dibalutkan, dikasih minum, ditepuk, aku begitu 3 kali suruh jalan Pak. Nah, ini kok begini? Nah ketika giliran saya baca ayat kursi dulu. Saya baca ayat kursi, trikul semua saya baca, kemudian dikasih minum. Saya baca a'udzubikallimatillah. Saya minum dulu. Setelah baca itu saya coba minum. Dia katakan, wah jenengan tingkatannya tinggi jadi tidak bisa. Oh berarti di situ minta tolong kepada tanya, oh tidak mungkin. Tapi itu terjadi di masyarakat kita. Iya loh. Berarti apa kata Allah? Faqala alladziina kafaru in hadza illa. Ngeten Pak nggih. Ada yang perlu didiskusikan dari kalian? Kira-kira sumber seterusnya apa sumber sesuatu? Wah itu yang kita tidak tahu. Karena kita tidak terus mengikuti. Karena setelah itu kesimpulan saya, ya isti'anah diri sini, meminta tolong kepada sini. Ya sudah kalau gitu tidak boleh berobat. Orang yang sama tetangga itu sumpah sampai pitung turun kata 10. Sumpahnya apa pertama, sumpah itu kan yang kemarin ada sumpah yaminul khumus, gitu. Nah itu termasuk khumus lah. Yamin al-yamin. Sumpah itu ketika di situ pertama ada unsur maksiat kepada Allah, maka harus ditakdir, dibebaskan dengan cara 1 puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Jadi harus dibatalkan nih Pak. Jadi ketika tadi sumpah tidak akan tak sopos 7 turunan. Nah misal itu karung saking emosinya sudah gregetennya. Maka karena ini sumpahnya maksiat kepada Allah, jenengan harus batalkan, gugurkan dengan cara bayar kafar puasa 3 hari atau ngasih 10 makan orang miskin. Sudah sekali. Kalau sudah jenengan kasih 10 orang miskin makan sehari itu, artinya makan pagi umpamanya, sudah cukup, selesai sudah. Berarti sumpahnya itu tidak berlaku. Tapi kalau belum, artinya orang itu sesudah itu sama-sama ikhlas. Tapi yang bersumpah itu harus membatalkan sumpahnya tadi. Yaitu apa? Puasa 3 hari atau makan 10 miskin atau memerdekakan budak. Digugurkan. Memberi orang mantan miskin hanya pagi hari. Iya sekali. 10 kalau belum kafar sumpah. Ya. Makanya jangan mudah bersumpah. Ya, monggo. Ada lagi? Sekarang? Ya. Monggo.
Nggih. Kita ini kalau keturunan Nabi Adam. Nggih. Apakah dari Nabi Adam sendiri ya, mulai dari awal kita itu beranak kita. Apakah Allah menciptakan manusia lain? Betul. Jadi kalau mencermati firman Allah di antara surat Al-Insan, kan Allah menyatakan begini. Fa bada'a khalqal insan min tin. Ya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Jadi pada khalqal insan, Allah memulai penciptaan manusia min dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah jadikan keturunan dari insan yang diciptakan dari tanah ini min sulalatin min ma'in mahin, dari air yang hina. Ya, yaitu pertemuan antara sperma dan ini. Ya. Nah, di sini siapa al-insan? Ini kan perlu kepada tafsir, penjelasan. Nah, para ulama mencoba mencari dalam hal ini adalah hadis Rasulullah SAW bahwa yang dimaksudkan ini adalah Adam. Adam. Jadi berarti Allah menciptakan Adam alaihissalam karena Allah menyatakan gini pada saat dalam hadis qudsi, pada saat peristiwa di padang mahsyar ini semua dibangkitkan, kemudian masyarakat mengatakan mari semua datang kepada Adam. Terus dia mengatakan ya Adam anta abul bashar. Jadi di sini anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Berarti tidak ada lagi selain Adam yang menjadi bapak. Kan kata anta abul bashar khalaqaka biyadihi. Allah menciptakan Anda dengan tangannya. Falamma khalaqahu, ketika Allah menciptakan Anda, situna dira'an. Adam itu tingginya 60 hasta. Itu apa? Oke, 30 meter tinggi. Makanya kalau kemudian ada mengatakan di Jeddah itu ada sepedanya Nabi Adam, ya tidak mungkin. Oh, sepedanya kecil. Mungkin. Tapi kan setiap umrah itu diajak ke Jeddah, ayo mampir, itu sepedanya Nabi. Ya. Padahal tingginya Nabi Adam 30 meter, 60 meter. Jadi ngatan Ibu ya? Ya, tentang membenci perbuatannya, tapi jangan terhadap manusianya, pelakunya, orangnya. Ya, orangnya. Jangan melupakan sejarah. Nah, ini bagaimana kaitannya dalam global di Indonesia ini peristiwa kelam sejarah gelap PKI misalnya. Nah, ini hati-hati. Kita memaafkan boleh, tapi kalau melupakan jangan. Ini bangkit lagi dan bangkit lagi. Ini ancaman bagi memang musuh orang Islam dan TNI ini, PKI ini. Nah, ini bagaimana ini? Pertama, makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengenalkan sejarah kepada anak kita. Termasuk cucu. Jenengan punya cucu, tanggal 30 September kan ada filmnya. Ya, itu dulu kekejaman PKI yang sekarang ingin membangkitkan lagi. Bahkan informasi yang beredar di dunia maya, gitu, itu kan katanya KPRS dicabut. Gitu, info di dunia maya dicabut. Lah, ketika ada informasi itu, coba dibacakan, ambil ini berita. Apa sih TAP MPR? Saat itu kita ceritakan kekejamannya. Kalau saya mendengarkan bagaimana dulu bapak saya setiap malam itu dicari-cari oleh orang-orang PKI. Itu
Bapak kisahkan sampai mohon maaf habis isya, habis sholat di Masjid Muhajirin, memang tempatnya orang-orang hijrah, itu ke sungai. Apa tutupan kepalanya? Daun talas. Jadi di bawahnya itu terus diikuti daun talas sampai seperti itu. Nanti jam 2 dini hari keluar dari sungai pulang. Lah orang-orang yang melakukan itu setiap pagi istrinya, dan itu jemur sarung, jemur mukena. Begitu. Itu cerita dari orang tua kita. Makanya itu terus kita ingat tentang bahaya. Tidak hanya mengancam ideologi dalam tanda kutip pemerintah Indonesia, Pancasila, yang dianggap sudah menjadi dasar negara itu, tapi kita sebagai orang muslim yang mengalami sejarah kelam. Nah, makanya kejadian Gontor kemarin kan ramai betul ketika ada santri yang meninggal, gitu, di-blow up oleh seluruh media nasional. Tapi kita seakan-akan kemudian akhirnya wis ojo nang pesantren, apalagi Gontor, begitu. Itu yang frame diinginkan. Padahal tahun setelah 48 dan sampai 65, apa yang mereka lakukan pesantren terhadap PKI. Nah, makanya ini yang harus kita ingatkan. Karena Allah sudah mengingatkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, jika Bapak Ibu sekalian, karena sudah 5:30, hampir 5:30, bukan hari ini Allah catat sebagai amal saleh kita. Kehadiran kita dalam majelis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagai pengantar kita untuk memperoleh husnul khatimah, putra-putri yang Allah titipkan kepada kita dengan sebab keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, putra-putri dan cucu kita dijadikan oleh Allah putra-putri yang soleh dan solehat, cucu kita pun juga soleh dan solehat, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah di surga kelak bersama keluarga besar kita mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Rezeki kita membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu mendapatkan curahan kasih sayang Allah, sehingga kita semua hidup dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi ilmu kita dan kekuatan fisik kita untuk istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.